Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allah. Haleluya, haleluya. Shalom teman-teman, Bapak Ibu dimanapun berada. Hari ini kita kembali bertemu untuk sharing mengenai firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita sharing, saya teringat Bapak Ibu waktu saya pernah Zoom dengan teman saya. Teman saya bilang ke saya, Pak Liber, kapan kita tukar mimbar? Saya tidak sadar saat itu ada keponakan saya. Kalau dia panggil saya itu Tulang. Terus dia bilang gini, dia protes, Tulang, memang mimbar diizinkan ditukar? Bapak Ibu, mungkin pengertian dia Bapak Ibu bahwa mimbar artinya tukar mimbar itu kita bertukar mimbar dengan gereja lain Bapak Ibu. Dan dalam pemikiran dia seperti itu Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu hari ini kita mau sharing mengenai firman Tuhan dengan judul pengharapan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Yang saya ambil di Amsal 23 ayat 18. Dikatakan seperti ini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan oleh sebab itu kita lihat tadi Bapak Ibu puji penyembahan kita, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Pengharapan kita Bapak Ibu ada di dalam Tuhan Yesus Bapak. Pengharapan kita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Gak enak rasanya kalau kita tidak main gitar Bapak Ibu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sebab ku tak Dia pegang hari esok. Hidup berarti tak kecil, Tuhan hidup. Ini pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu kalau kita lihat di Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, pemazmur Bapak Ibu, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti.
Yang artinya seperti ini Bapak Ibu. Saya ambil dari terjemahan lain. Dahulu aku muda, tetapi sekarang aku sudah tua. Sepanjang umurku belum pernah aku melihat Tuhan meninggalkan orang yang mengasihi Dia, atau melihat anak-anak orang saleh atau kudus menderita kelaparan. Nah, di sini kita lihat ada 2 poin Bapak Ibu. Yang dikatakan seperti ini, orang yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya Bapak Ibu, kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan kita lihat di poin yang keduanya, dikatakan orang saleh, orang kudus Bapak Ibu. Orang yang hidupnya kudus Bapak Ibu, tidak bercacat celah. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Orang benar dibenarkan Tuhan adalah orang yang hidupnya kudus, tidak bercacat celah Bapak Ibu. Dan kita lihat inilah kesaksian seorang pemazmur kepada kita Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan oleh sebab itu kita lihat di poin yang pertama Bapak Ibu dari nas khotbah saya Bapak Ibu, seri firman kita, firman Tuhan Bapak Ibu, yaitu dikatakan karena masa depan sungguh ada Bapak Ibu. Karena masa depan sungguh ada. Kita lihat di Amsal 24 ayat 14 dikatakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Yang artinya seperti ini. Jika engkau mendapatkannya, apa yang perlu kita dapatkan itu Bapak Ibu? Di Roma 5 ayat 4 dikatakan, dan ketekunan, berarti yang harus kita dapatkan pertama ketekunan, menimbulkan tahan uji Bapak Ibu. Artinya kita harus tekun Bapak Ibu, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita tekun Bapak Ibu, tahan uji Bapak Ibu, dan disitulah timbul pengharapan kita Bapak Ibu. Artinya seperti ini, otot-otot iman kita perlu diuji Bapak Ibu, perlu diuji Bapak Ibu dengan suatu proses Bapak Ibu di dalam keseharian kita, hari lepas hari. Dan kita tahu di situasi kondisi hari-hari ini Bapak Ibu, otot-otot iman kita sedang diuji Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa ini harus menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melakukan itu Bapak Ibu, kembali kita lihat bahwa pengharapan itu akan ada di dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita ambil komitmen itu Bapak Ibu. Kita lihat di Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Yang artinya bukan saja diuji, tapi perlu dididik Bapak Ibu. Dididik dalam setiap kehidupan kita. Dididik di dalam setiap keseharian kita Bapak Ibu. Lewat proses demi proses Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu tetap bertahan Bapak Ibu. Karena janji Tuhan ada pengharapan bagi kita di masa depan kita Bapak Ibu. Artinya walaupun mungkin hari-hari ini ada yang mengalami namanya PHK, ada yang mengalami yang namanya ekonomi yang pas-pasan, kondisi keadaan mungkin memprihatinkan Bapak Ibu. Tetapi itu kita sedang diuji Bapak Ibu. Bertahan, tetap berdoa, bertahan dengan penuh kepastian,
kepada Tuhan. Dan kita lihat di poin yang kedua, dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, ini luar biasa. Pengharapan kita tidak akan hilang, Bapak Ibu. Di Amsal 10 ayat 28 dikatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Yang artinya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu, bahwa harapan orang benar itu kelak mendatangkan hidup dalam Tuhan, menjadi kesukaan, damai sejahtera. Tetapi harapan orang jahat itu akan diputuskan, dihakimi. Yang artinya seperti ini, Bapak Ibu. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang kita tuai di masa depan nanti, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tanam, Bapak Ibu, setiap kebaikan, pasti yang kita dapatkan itu damai sejahtera, Bapak. Waktu kita tanam hari-hari ini dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, kita tetap bertahan di dalam proses demi proses ini, Bapak Ibu, pasti kita tuai yang baik, Bapak. Tetapi kalau kita lari dari jalur Tuhan dan kita tidak akan menikmatinya, Bapak Ibu, yang ada adalah kesukaran, kesukaran demi kesukaran. Dan oleh sebab itu, setialah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sebelum masuk ke poin terakhir, saya teringat, Bapak Ibu, ada di suatu tempat, saya tidak perlu beritahulah di mana. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan mau menyampaikan firman di satu tempat. Dia mau sharing firman Tuhan. Tetapi ketika dia mau lewat dari penyeberangan jalan, menyeberang, dia mau menyampaikan firman di sebuah kampus. Mungkin itu seperti siraman rohani ya di sekolah itu. Dia kecopetan, Bapak Ibu. Kecopetan. Wah, di situ dia ada rasa kesalnya, Bapak Ibu. Dan dia mau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi dalam diri ini kesempatan bagi saya. Ketika dia masuk ke dalam aula kampus itu, dia mulai menyampaikan firman. Dia sampaikan firman. Di pertengahan firman dia ngomong seperti ini. Firmannya pun mengenai kejujuran, Bapak Ibu. Kita harus jujur, gitu kira-kira firman dia. Tetapi dia bilang gini, saya baru kecopetan di tangga penyeberangan. Mungkin dia berpikir mungkin di situ ada donatur kali yang bisa mengembalikan duitnya. Pemikiran dia. Dan dia ngomong, dia nyampaikan firmannya dengan dia katakan seperti ini. Di dompet saya itu duitnya 10 juta. Saya kesal banget di situ. Nah gitu. Tapi tadi baru berkhotbah mengenai kejujuran. Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Angkat tangan, dia ngomong, Pak, saya protes. Baru kejadian ini, Bapak Ibu, ada jemaat yang protes, hamba Tuhannya. Terus saya bilang, kenapa sih itu protes? Ini kan lagi khotbah. Terus dia bilang seperti ini, apa masuk akal dompet Bapak segitu kecil bisa melipat uang 10 juta? Terus hamba Tuhan bilang, gue yang punya dompet kok situ mau tahu? Tetapi si Masnya bilang, begini Pak, memang Bapak yang punya dompet, tapi yang copet itu saya. Haleluya. Artinya begini, Pak, begini artinya, Bapak baru khotbah mengenai kejujuran. Di mana Pak Bapak mengenai khotbah mengenai kejujuran ini? Saya kembalikan dompet Bapak, isinya juga kosong melompong. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita kembali lagi ke poin khotbah saya.
Dan kita lihat di dalam khotbah saya Bapak Ibu, di poin khotbah saya yang pertama, karena masa depan bagi orang yang mengasihi Tuhan sungguh ada Bapak Ibu. Percayalah, sungguh ada ketika kita setia Bapak Ibu. Firman Tuhan berkatakan kita setia. Dan yang kedua, harapan orang benar yang mengasihi Tuhan tidak akan hilang. Tidak akan hilang Bapak Ibu. Pengharapan orang benar tidak akan hilang. Ini janji Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, mari firman Tuhan ini berkata setialah, percayalah kepada Tuhan. Artinya ambil komitmen di dalam kehidupan kita, hidup kudus di hadapan Tuhan. Artinya lakukanlah segala sesuatu bukan untuk kita tapi buat Tuhan. Persembahkan hidup kita menjadi hidup yang berkualitas, yang berarti kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dimanapun berada. Dan ini sharing-sharing khotbah saya hari ini, menyenangkanmu, senangkan hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya berdoa hari ini, Bapak, saya berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat anak-anakmu, buat sahabat-sahabat hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan selalu jaga, lindungi, bahkan yang sakit Engkau sembuhkan Bapak, yang berbeban berat Engkau beri kelepasan. Bahkan berdoa Tuhan, biarlah Bapak hidup mereka hidup yang memiliki kualitas, karena kami tahu pengharapan itu hanya ada padamu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat sharing buat malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin.